Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Mashkurah dengan NIM 205211391 akan menyampaikan mengenai sistem ekonomi dunia. Nah, yang pertama yaitu definisi ekonomi itu sendiri. Ekonomi adalah penyelidikan mengenai asas penghasilan, pembagian dan juga pemakaian barang serta kekayaan. Nah, kemudian masuk kepada definisi sistem ekonomi. Sistem ekonomi itu adalah seluruh tata cara yang dikelola oleh masyarakat yang terkait dengan produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan lainnya dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Nah, ini akan membentuk satu kesatuan yang dinamis sehingga meminimalisir adanya kekacauan pada bidang ekonomi. Kemudian masuk kepada jenis-jenis sistem ekonomi dunia. Yang pertama adalah sistem ekonomi tradisional, di mana sistem ekonomi tradisional ini ada pada kehidupan masyarakat tradisional yang memproduksi barangnya sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup yang biasa disebut dengan barter. Cirinya yaitu yang pertama ada produktivitas yang rendah, teknologinya rendah, tidak memiliki motivasi untuk mengembangkan harta, dan juga yang terakhir adalah sulit mengalami perubahan. Masuk kepada sistem ekonomi dunia yang kedua yaitu kapitalis atau liberal, di mana sistem ini mengedepankan jumlah permintaan dan penawaran yang ada di pasar, yakni dengan memberikan kebebasan bagi masyarakatnya untuk melakukan kegiatan ekonomi. Cirinya yaitu yang pertama, semua sumber beserta alat produksinya dapat bebas dimiliki dan dikelola oleh semua pihak. Kemudian adanya pembagian kasih-kasih kelas pekerja, ketatnya persaingan antar perusahaan demi memperoleh keuntungan yang sebanyak-banyaknya, dan minimnya campur tangan dari pemerintah. Masuk kepada sistem ekonomi dunia yang ketiga, yaitu tentang sistem ekonomi sosialis, dikenal dengan sistem ekonomi komando atau sistem ekonomi terpusat. Karena segala sesuatunya itu diatur oleh negara dan dikomandoi oleh pusat. Sistem ekonomi yang didasarkan pada kepemilikan bersama atas alat-alat produksinya. Cirinya yang pertama ada perencanaan yang disusun oleh pemerintah pusat, dan yang kedua semua alat dan produksinya itu dikuasai oleh negara. Yang ketiga, aktivitas produksi, distribusi, dan konsumsi diatur secara terpusat. Dan yang keempat adalah inisiatif dan hak milik perorangan itu dibatasi. Adapun fungsi sistem ekonomi dunia yaitu yang pertama sebagai pendorong untuk memproduksi barang, yang kedua mengkoordinasikan kegiatan setiap individu dalam suatu perekonomian, yang ketiga mengatur pembagian hasil produksi barang di seluruh anggota masyarakat, dan yang keempat menciptakan mekanisme agar prosesnya itu dapat berjalan dengan baik atau lancar. Untuk selanjutnya yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi sistem ekonomi. Ada 6 faktor. Yang pertama ada sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, sosial dan budaya, sistem pemerintahan, dan juga kondisi politik. Sebab selanjutnya yaitu contoh kasus pergerakan sebuah lembaga dalam menggerakkan ekonomi dunia. Pada penelitian kali ini saya mengambil pengaruh Bank Sentral sebagai monitor penggerak sistem ekonomi dunia. Seperti yang sudah dijelaskan di slide awal, bahwa sistem ekonomi adalah seluruh tata cara yang dikelola untuk mengkoordinasikan perilaku masyarakat terkait produsen, konsumen, pemerintah, bank, dan lainnya dalam menjalankan kegiatan ekonominya. Nah, kenapa memfokuskan diri kepada dua kata, yaitu pemerintah dan juga bank? Sebab pemerintah adalah bagian terpenting dari sebuah negara dalam memberikan berbagai macam aksesibilitas yang ingin atau akan dilakukan oleh masyarakat. Sementara bank adalah salah satu komponen dalam pemerintahan yang membantu tereksekusinya perincian program yang dijalankan oleh pemerintah atau negara. Apalagi kaitan dalam materi ini adalah tentang sistem ekonomi dunia, yang mana sistem ekonomi dunia ini akan sangat berkaitan dengan yang namanya bisnis internasional. Nah,
Kenapa bisa disebut berkaitan? Karena yang pertama, sistem ekonomi dunia ini memiliki beberapa faktor penyebab yang mempengaruhi, yang artinya apabila faktor-faktor tersebut tidak dapat terlaksana dengan baik, maka akan terjadi ketimpangan dan ketidakstabilan dalam ekonomi dunia. Kemudian yang kedua, bisnis internasional artinya semua kesatuan yang terdiri dari segala bentuk transaksi komersial yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Nah, dari pemahaman sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi dunia dan bisnis internasional itu tidak akan mampu mengalami perputaran apabila tidak ada nilai uang di antara keduanya. Karena jika dipahami bahwa bank itu bisa disebutkan sebagai bisnis internasional secara tidak langsung, karena dalam proses berjalannya operasional bank tersebut dapat mempengaruhi kestabilan dalam sistem ekonomi dunia. Pada kasus ini saya mengambil contoh bank sentral, di mana bank sentral sendiri adalah sebuah instansi yang memiliki banyak tanggung jawab atas kebijakan moneternya di wilayah negara. Bank sentral mempunyai sebuah peran untuk menjaga stabilitas harga maupun nilai mata uang yang telah berlaku di negara tersebut. Nah, bank sentral juga wajib menjaga agar tingkat inflasinya itu terkendali serta selalu dalam nilai serendah mungkin maupun pada posisi optimal untuk menjaga tingkat perekonomian, di mana bank sentral itu berdiri secara independen dan bebas dari campur tangan pemerintah. Meskipun dalam realita faktanya, bank sentral itu juga memegang kendali terhadap sistem ekonomi dunia. Nah, ini kenapa bisa? Nah, untuk penjelasannya adalah seperti yang kita ketahui bahwa US dollar yang berasal dari Amerika ini adalah mata uang dunia, walaupun dalam proses menghasilkan dolar tersebut bukan Amerika yang mencetak uangnya sendiri. Jadi menurut sejarah dolar Amerika tersebut dicetak oleh The Fed, alias bank sentralnya dari Amerika Serikat. Hebatnya, The Fed ini bukanlah sebuah lembaga keuangan atau institusi yang dimiliki oleh pemerintah Amerika Serikat sendiri, tetapi The Fed ini adalah lembaga keuangan yang mandiri dan terbebas dari campur tangan pemerintah Amerika Serikat. Dan The Fed ini juga mengatur moneter di Amerika Serikat, termasuk mengontrol dolar Amerika Serikat. Padahal yang kita ketahui lagi nih teman-teman, dolar Amerika Serikat ini telah menjadi mata uang dunia, yang artinya seluruh mata uang di dunia ini berpatokan kepada US dollar. Adapun artikel yang menerangkan bahwa dunia pernah mengalami ketidakstabilan ketika The Fed menaikkan suku bunganya. Dalam kasus ini, apabila The Fed menaikkan suku bunganya, maka investor yang tersebar di seluruh dunia akan memindahkan semua investasinya kepada Amerika Serikat. Kalau banyak investor yang memindahkan investasinya ke Amerika Serikat, artinya dolar AS akan meningkat, dan jika dolar AS meningkat, tentu nilai uang rupiah akan melemah alias mengalami depresiasi. Nah, pada sejarahnya, The Fed itu berdiri tahun 1913 yang telah melakukan proses konspirasi yang panjang, di mana para elit banker ini mendirikan The Fed, membuat Amerika mengalami booming perekonomian, kredit pada bank pemerintah, lapangan kerja yang terbuka lebar, dan ekonomi yang berjalan dengan lancar. JP Morgan memperkasai kejatuhan bursa saham sehingga terjadi kepanikan ekonomi nasional. Karena panik ya, jadi orang-orang itu menarik simpanannya dari bank-bank yang kewalahan karena rakyatnya melakukan rush money atau penarikan dana secara serempak. Nah, akhirnya Amerika mengalami krisis moneter dan JP Morgan masuk ke publik untuk menawarkan bantuan yang katanya akan menalangi dana bank sehingga rakyat tak perlu panik, uangnya tak bisa ditarik. Lalu JP Morgan menawarkan pemerintah AS untuk membentuk Komisi Moneter Nasional dengan tujuan untuk mengatasi masalah perbankan. Terjadilah pertemuan rahasia di Pulau Jekyll. Ini adalah awal mula terbentuknya The Fed, yang akhirnya The Fed ini ada sebuah pendanaan dari investor yang berjumlah 10 orang. Dan
yang akhirnya semua pemegang sahamnya itu adalah milik swasta yang tidak ada saham milik dari pemerintah hingga sekarang. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Jika Bank Indonesia itu membutuhkan uang, pemerintah harus mengeluarkan surat hutang atau obligasi, lalu Bank Indonesia membelinya dalam bentuk hutang berbunga. Dana pinjaman BI ini yang dipakai pemerintah dalam menjalankan negara. Lalu, utang dari obligasi dibayar menggunakan pajak dari rakyat sama seperti yang The Fed lakukan. Kemudian untuk dana yang didapatkan dari bank sentral di berbagai dunia ini dipelopori oleh salah satu bank sentral besar lagi, yaitu Bank for International Settlement. Ini didapatkan dari sumber buku Masa Lalu Uang dan Masa Lalu Dunia. Sayangnya buku ini tidak dapat diterbitkan lagi, tapi masih ditemukan dalam perpustakaan Depok. Untuk kesimpulannya, yang pertama adalah pemerintah dan bank adalah dua bagian kategori yang saling mengikat karena saling membutuhkan satu sama lain. Walaupun dalam perinciannya, sebab daripada sejarah yang telah berjalan, sistem ekonomi dunia terkontrol oleh The Fed karena berbagai macam sudut rahasia yang belum bisa terpecahkan dengan jelas. Yang kedua, bank sentral memegang kendali atas apa yang terjadi di seluruh aspek sistem ekonomi dunia. Dan yang ketiga, apabila kejatuhan dari bank sentral, maka negara juga akan mengalami kejatuhan yang sama atau bahkan lebih buruk lagi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.